Baik, eh, kita akan masuk dalam sesi diskusi atau tanya jawab karena kita juga dibatasi waktu ya, Bapak Ibu. Kami persilahkan kepada panitia mungkin untuk menampilkan dulu pertanyaan yang sudah di-collecting ya dari chat box ataupun dari yang lain ya. Nanti akan kami berikan juga beberapa kesempatan bila waktunya mencukupi. Yang pertama, pertanyaan untuk Ibu Mila. Ini ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan Bu Mila bisa menjawab sekaligus. Ya, Bu Mila bisa ini ya Bu ya. Yang pertama dari Bu Nur Komariah. Tadi juga sudah bertanya nih. Pakai bahasa Inggris nih. Yang pertama, how to make an integrated communication for CSR program and effective between internal and external stakeholders. Kemudian yang kedua, how to achieve our CSR through communication and brand in our company. Dan yang ketiga, how to make humanism value as one of approach in CSR communication. Yang pertama, kemudian yang kedua dari Pak Heru ya, Tri Oktavianto, ingin diberikan contoh highlight ya, seperti apa gambaran misalkan tadi beasiswa gitu ya, komunikasi yang baik. Harapannya supaya program tersebut humanis dan interest. Ya mungkin gambaran taktik atau strategi mungkin Bu. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Gregorius Navano. Pengalaman di perusahaannya bahwa combat Kufral dan reporting disatukan di external affair. Kemudian, nah ketika pergantian top management harus menyampaikan program-program CSR kita dari awal dan kadang ya ini agak curhat juga nih Pak Gregorius. Jadi bagaimana strategi kita agar top management ini lebih ke strategi karyawan agar ke top management tidak terlalu banyak mengkat program yang sedang dijalankan. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap ya Bu Mila. Siap. Silakan Bu. Pertanyaan saya lebih kepada waktunya berapa banyak yang soalnya banyak pertanyaan. 5 menit Bu, boleh Bu. 5 menit. Saya coba jawab singkat padat deh kalau gitu ya. Bu Nur Komaria, salam kenal, terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk poin 1, how to make an integrated communication for CSR program effective internal. Oke. Saya ngelihatnya bahwa semua berawal dari hulunya dulu. Strategi dari perusahaan atau organisasi atau lembaga tersebut seperti apa gitu. Jadi kalau dia memang seperti yang tadi saya katakan, memasukkannya dalam strategi perusahaan secara menyeluruh, terus masuk ke dalam strategi operasional juga, dengan sendirinya biasanya nafasnya itu perusahaan atau lembaga dengan sendirinya juga akan merangkul stakeholders yang ada baik internal maupun eksternal. Dan biasanya tim communications akan lebih mudah untuk bisa melakukan approach atau program-program untuk merangkul internal external stakeholders gitu ya kira-kira. Yang pasti sih ini juga penting dari tim komunikasinya juga termasuk orang-orang integrated gitu. Kadang-kadang soalnya tim komunikasi ada yang nempelnya di HR. Nah itu urusannya jadi internal banget gitu. Sementara dia nggak sempat tuh ngurusin yang masalah media-media atau ngurusin ke stakeholder eksternal. Jadi memang balik lagi ke organisasinya kalau saya lihat seperti itu ya. Kemudian how to achieve our CSR through communication branding our company. Saya sih ngelihatnya justru any kind of activity that a company does harusnya sesuai dengan visi misinya gitu. Jadi dengan sendirinya dia akan sangat mudah untuk bisa dikomunikasikan dan sejalan dengan jiwanya brandnya gitu, atribut brandnya. Nah, how to make humanism value as one of the approach? Ya, balik-balik lagi filsafatnya CSR gimana gitu. Kalau dia biasanya kalau Komdev itu jauh lebih humanis ya, karena Komdev lagi-lagi ada kata development, berusaha untuk membangun manusianya gitu atau daerahnya, ekonominya, pendidikannya dan lain sebagainya. Itu udah humanis banget sih menurut saya. Jadi kembali lagi bukan sekedar naruh duit udah jadi foto-foto kelar gitu, bukan kayak gitu ya. Jadi memang kembali lagi ke programnya kalau menurut saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Nur Komariah ya. Nah sementara untuk Pak Heru,
contoh highlight title, misalnya kalau kita ngomong beasiswa, kalau saya nih pribadi mungkin akan melihat mencontohkan title yang memfokuskan kepada dampak dari beasiswa tersebut gitu. Ketimbang misalnya gini, 256 beasiswa diberikan oleh PTA. Mungkin kalau saya berharap artikelnya akan PTA-nya mungkin malah nggak ada gitu, agak soft sell. Di artikel di dalamnya boleh, tapi judulnya mungkin lebih kini anak-anak daerah C bisa mencapai cita-citanya untuk pendidikan yang lebih tinggi. Terus terang bagi saya itu lebih menjual dream, menjual harapan gitu ketimbang PTA mengeluarkan beasiswa sebanyak 265 or whatever gitu kira-kira. Mudah-mudahan itu menjadi contoh yang baik. Sementara untuk Pak Gregorius tadi saya sebenarnya sudah chat direct kepada beliau, dan ini mungkin kaitannya dengan apa yang dikatakan Pak Anton tadi ya. Sorry, bukan Pak Anton, Pak Sandy tadi yang mengatakan bahwa interpersonal is also an important thing. Ya, kita nggak bisa juga memilah-milah komunikasi yang kita lakukan gitu. Ini kalau udah ada bos baru ya, kita ngadepin manusia baru gitu. Dan managing your boss is a totally different challenge dan sendirinya ya. Ini kalau teman-teman ada yang kenal saya mungkin langsung ketawa tahu siapa yang diomongin. Tapi the point is gini, kalau kita ketemu orang baru, mau nggak mau kita harus approach baru kan. Gitu. Kita harus mengajarkan mereka apa yang perlu kita lakukan. Saya sih dari sisi profesional, saya akan kalau dulu waktu menghadapi orang-orang atau bos-bos yang kurang bisa atau tidak mau peduli terhadap misalnya CSR gitu, yang saya lakukan adalah saya minta waktu sama beliau. Saya minta, Pak, boleh minta 1 jam saya presentasi tentang apa yang sudah kami lakukan gitu. Mau nggak mau dia jadi tahu. Masalah kemudian dia akan bisa menerima itu atau enggak, balik lagi ke personality dan goals-nya beliau ya. Tapi paling nggak kita harus yang berusaha untuk mendekati interpersonal, kita harus coba membuka komunikasi dan pemahaman serta pengertian beliau tentang program yang kita jalankan. Itu sih kira-kira. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Kemudian Pak Denny. Sip, baik Bu Mila, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaannya, panitia, untuk siapa? Oke, untuk Pak Anton ya. Kalau mudah-mudahan juga kalau ini silakan di ini ya. Dari Pak Fauzi Ramli, terima kasih atas penjelasannya. Mau bertanya, bagaimana kok pendaki gunung dijadikan sebagai pengembangan CSR, padahal pendaki gunung adalah komunitas tertentu pada sebagian masyarakat. Pertanyaan kedua dari Bu Rici Sugianto, apakah sangat keren materi dari Pak Anton, apakah dari program pendaki ada kegiatan konkret yang dilakukan bersama masyarakat sekitar dalam melestarikan hutan beserta isinya? Beliau punya pendapat bahwa ujung tombak pelestarian lingkungan atau hutan yakni masyarakat sekitar hutan sendiri. Terima kasih. Kemudian ini yang ketiga dari tidak ini ya tercapture. Bapak Ibu siapa ini? Pertanyaannya, apa kendala utama ketika menjalankan praktik CSR bersama para pendaki gunung? Sebab menurut saya para pendaki gunung pasti datangnya dari berbagai daerah. Lalu bagaimana motivasi masyarakat sekitar agar mereka pun terlibat dalam menjalankan program CSR di sekitar, utamanya menjaga keberlanjutan program ini setelah perusahaan sudah tidak terlibat. Pak Anton, sudah bisa ditangkap Pak pertanyaannya? Silakan Pak. Terima kasih banyak pertanyaannya. Tadi mungkin saya kurang menjelaskan ya, tapi pendaki itu hanya namanya. Jadi sebenarnya kepanjangannya itu adalah Peduli Keanekaragaman Hayati. Betul. Jadi mereka bukan pendaki gunung, tapi karyawan kita sendiri yang dalam program itu kita ajak untuk ikut memonitor keanekaragaman hayati di wilayah-wilayah kita. Gitu. Yang kedua, kegiatan konkret bersama masyarakat tentu. Jadi salah satu memang yang menjadi fokus dalam kegiatan konservasi adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Jadi ini sekaligus juga pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 ya. Jadi kita harus juga bisa melibatkan masyarakat untuk memahami pentingnya konservasi, karena di berbagai tempat di mana kita beroperasi,
pandangan-pandangan mengenai keanekaragaman hayati itu masih berbeda dengan apa yang menjadi perspektif dari mungkin publik luar atau publik perkotaan yang melihatnya itu juga berbeda. Jadi di situ kita memang ada proses di mana salah satu caranya adalah involvement. Jadi untuk berbagai kegiatan-kegiatan kita di lapangan, kita mengajak involvement dari masyarakat lokal, tapi kita juga mengajak involvement dari NGO, pemerintah daerah. Jadi dengan proses itu yang tadi saya sebutkan, melalui stakeholder engagement kita juga bisa berkomunikasi dan menyampaikan masalah-masalahnya seperti apa dan mengedukasi dan saling belajar satu sama lain untuk bersama-sama kerjasama untuk bisa mencapai keberlanjutan yang lebih baik untuk di daerah masing-masing gitu. Jadi dengan demikian bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lainnya dalam isu-isu yang sedang dihadapi dan bisa meng-align berbagai perspektif-perspektif dan kepentingan yang ada dari setiap pihak yang terlibat di situ. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi kalau dari segi bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Oke, luar biasa Pak Anton, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang untuk Pak Sandy, Pak Panitia silakan ditampilkan. Apakah sudah ada? Oke. Baik, yang pertama dari Bu Komaria saya kira tadi sudah ya. Ini Bu Komaria luar biasa aktif sekali nih. Tapi nggak apa-apa saya bacakan. Bagaimana link CSR through communication to corporate reputation based on your opinion? Ya, mungkin pendapat dari Pak Sandy seperti apa begitu ya. Kemudian dari Bu Nova, bagaimana mengatasi tantangan kok hilang? Bagaimana mengatasi tantangan komunikasi CSR ke internal perusahaan, terutama saat perusahaan dalam fase transformasi CSR gaya lama ke gaya baru. Oh, ada berapa gaya ya? Oke, nggak apa-apa Bu Nova, nanti Pak Sandy akan menjelaskan berbagai gaya tersebut. Kemudian yang ketiga dari Bapak Abdul Halim, ini juga bisa dijawab oleh semua. CSR di masyarakat tidak sedikit yang mengetahui tapi tidak banyak yang memahami. Ini PR pelaku CSR. Masyarakat lebih semangat berjuang program yang instan daripada yang sustainable. Cara menyikapi hal seperti ini mohon penjelasannya. Untuk Pak Sandy, silakan Pak, bisa menangkap pertanyaannya. Oke, iya. Oke, pertanyaan pertama dulu ya dari Mbak Nur Komariah tadi, Mbak Yorodian butuh proses. Ya, Mbak Yorodian itu butuh proses. Ya, tadi juga Mas Muhammad Fahmi juga mention kalau no Yorodian kenapa materinya bahasa Inggris? Ya, oke, itu saya pikir salah satunya memang karena memang saya pikir semua dari teman-teman ini memang secara basic English-nya cukup baik, jadi ketika tapi delivery saya tetap bahasa Inggris. Nah, itu ya. Nah, linking CSR through communication corporate reputation itu, jadi CSR ke reputation itu bukan hal yang mudah dilakukan. Karena kenapa? Kita lakukan dulu CSR-nya berhasil. Ketika CSR-nya berhasil, itu baru step pertama. CSR-nya berhasil itu baru step pertama karena belum terkomunikasikan. Karena yang akan melihat company kita, atau korporat kita, atau institusi kita, bukan cuma orang-orang yang terdampak CSR kita, tapi juga orang-orang yang melihat company kita. Nah, itu yang pertama. Jadi setelah itu setelah saya bilang makanya kenapa harus riset itu, bukan di riset bagaimana mau bikin CSR-nya apa, tapi bagaimana kita harus meriset audiens untuk komunikasi efektif untuk CSR ini seperti apa. Jadi memang setelah kita bisa mengkomunikasikan secara efektif kepada audiensnya, yang kita pikir akan bisa meningkatkan reputasinya, setelah kita riset, nah barulah kita akan bisa melihat bagaimana reputasi itu nanti juga terangkat pada akhirnya. Itu menurut opini saya ya, Kemudian Mbak Nova, gaya lama ke gaya baru ini juga ini kayak biasa ya, bos baru itu akan membawa kadang-kadang ya bukan kadang-kadang memang suasananya baru, mungkin cara pendekatan yang berbeda dan sebagainya. Intinya CSR gaya lama ke gaya baru ini biasanya bukan
karena memang secara sistemnya berubah dari kebutuhan biasanya, tapi lebih ke bagaimana bosnya itu pengennya CSR-nya yang ini bentuknya atau CSR-nya itu. Nah, caranya gimana? Tentang komunikasinya ya kembali lagi kita interpersonalnya seperti apa di company, di internalnya seperti apa. Kita ngobrol, teamwork kayak gitu. Itu yang harus kita lihat. Kita mapping kita bisa mapping teman-teman sendiri di dalam internal company itu siapa ini di bagian ini siapa, di bagian ini siapa, di bagian ini siapa. Itu yang kita harus deketin satu-satu. Ini secara teknikal gitu. Kalau menurut saya bisa kok, itu bisa berhasil karena saya pernah melakukan sendiri juga. Jadi misalnya ada aturan baru, ada bos baru, itu saya deketin orang si ini bisa diomongin, si ini bisa diomongin. Kita mapping dulu. Dan itulah makanya saya bilang riset, karena mapping orang apa dia harus deketin, itu yang harus kita deketin, dan kita harus tahu pendekatannya seperti apa. Kemudian setelah kita tahu audisi kita aja. Berarti itu sih, jadi kayak memang kita harus tetap komunikasi interpersonalnya harus dinikahkan kalau secara internal seperti itu. Kemudian, nah ini tadi saya sempat mention juga ya, CSR itu, definisi CSR itu seringkali tidak dipahami oleh masyarakat. Ya, kadang-kadang orang yang instan aja dapat uang atau secara finansial mendapatkan keuntungan, setelah itu sudah. Cara-cara seperti itu mungkin cara lama, tapi cara baru, gimana ya? Cara kontemporer, tapi yang masih juga cara lama, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Karena ada beberapa yang memang seringkali sudah mentok gitu. Jadi untuk CSR-nya nggak bisa kemana-mana lagi, cuma bisanya finansial aja. Seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya gini, kita akan tahu bahwa masyarakat itu butuhnya apa. Itu bukan berdasarkan cuma ngelihat sebentar, tapi kita harus riset. Tapi saya tekankan di riset, karena kenapa? Karena kalau kita nggak riset, kita nggak akan tahu sebetulnya seperti apa. Masyarakat perlunya apa. Kalau kita sudah sampai menyentuh masyarakat perlunya apa, itu kita akan bisa kemungkinan keberhasilan CSR-nya akan semakin tinggi. Seperti itu sih kalau saya bilang. Balik lagi ya, riset lagi. Kenapa? Walaupun mungkin ada yang sangat gerah riset itu ngapain sih? Nggak gini. Seringkali orang bilang riset, metodenya harus A, B, C, D. Enggak, sebetulnya. Kita cari insight sebetulnya. Ya, cari insight dari masyarakat yang audiens kita. Kita pengen tahu mereka pengennya apa. Sesimpel itu pun kita bisa sebut itu sebagai riset, gitu. Jadi kalau yang term metode, ya memang itu akan lebih lebih terukur intinya hasil insight-nya atau risetnya. Tapi kalau misalnya sekedar insight pun, ya malah saya tahu juga beberapa konsultan PR misalnya, cuman based on insight, not research ya, itu bisa ngejalanin sebuah kebijakan kadang-kadang. Itu juga sering terjadi. Tapi at least mereka riset kecil-kecilan atau untuk dapetin insight. Itu kayak gitu. Intinya balik lagi situ, di risetnya dulu kayak gimana. Udah sih kayak gitu kalau dari saya, Pak. Iya, Mas Denny, sorry. Oke, Pak Sandy, nggak apa-apa dipanggil saya Mas Denny juga boleh, Kang Denny boleh, bebas Pak. Oke, terima kasih Pak Sandy, Bu Mila, Pak Anton atas jawaban yang diberikan buat seluruh penanya. Ini Bapak Ibu para peserta, nih mohon maaf, mungkin tidak bisa satu-satu para pembicara bisa menampilkan ya atau menjawab semua pertanyaan karena juga dibatasi waktu kita. Dan mungkin di bagian Indonesia sebelah tengah atau timur sudah masuk malah mungkin waktu beribadah atau mungkin waktu sholat ya bagi yang ada di sana, bagi yang beragama Islam. Dan karena waktu pula kami minta mungkin untuk bagian terakhir adalah closing statement dari masing-masing pembicara 1 menit maksimal sebagai pencerah lah ya Bapak Ibu untuk diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Boleh dimulai dari Bu Mila, silakan boleh disperse. Oke, siap. 2 kalimat aja sih, 2 poin aja sih yang saya mau sampaikan. Pertama,
CSR dan komunikasi itu berkaitan dengan manusia. Jadi harus dimanusiakan komunikasinya ya supaya efektif. Kemudian yang kedua adalah harus ingat bahwa ini pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, tapi ini saya selalu bilang karena banyak orang yang merasa komunikasi itu mudah, padahal enggak. Just because you can make a sentence doesn't mean you're communicating. Ya, sesuai dengan ilmu yang tadi udah di-share dari para pembicara, itu kayaknya satu hal yang penting. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan komunikasi, bahkan apalagi komunikasi CSR. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mila, luar biasa. Berikutnya Pak Anton, silakan Pak. Terima kasih. Kalau saya mungkin yang ingin saya tekankan adalah bahwa untuk komunikasi CSR yang lebih efektif, kita harus memahami stakeholders, memahami audiens kita agar kita bisa memberikan komunikasi yang relevan buat mereka. Karena pada ujungnya, reputasi itu adalah penilaian stakeholders terhadap kita. Jadi, dengan informasi yang relevan, maka mereka bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa menilai seperti apa sih kinerja kita secara CSR-nya dan tanggung jawab sosialnya dan keberlanjutannya gitu. Jadi always think about stakeholders dan selalu memastikan bahwa pesan-pesan yang kita sampaikan itu relevan buat mereka. Itu saja kok dari saya. Baik, terima kasih Pak Anton. Selanjutnya Pak Sandy, silakan Pak. Oke, jadi ini menyambung saja jadi Mbak Mila, Mas Anton tadi saya sambung ya. Untuk memastikan audiensnya tepat dalam komunikasi efektif dalam CSR, kita harus melakukan riset sebelumnya. Sehingga pesan yang akan dikirimkan akan menjadi sesuai tailor-made untuk para audiensnya. Itu intinya sebetulnya. Jadi riset itu pentingnya bukan apa-apa, tapi karena untuk keefektifan ini, sehingga nantinya diharapkan message yang muncul baik di media ataupun dimanapun, itu akan meningkatkan reputasi pada ujungnya. Kenapa? Karena memang message-nya sudah tailor-made dan juga disesuaikan dengan tadi salah satunya corporate identity dan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sandy. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih dan luar biasa sampai sore hari ini masih bertahan di 163 orang peserta. Mudah-mudahan tadi yang dipaparkan oleh para pembicara, Bu Mila terima kasih, Pak Anton, terima kasih Pak Sandy juga terima kasih, bisa menambah khasanah keilmuan Bapak Ibu semua, bisa menambah referensi, dan juga insya Allah mungkin para pembicara juga sangat terbuka ya Bapak Ibu, Bu Mila, Pak Anton, Pak Sandy, barangkali ada peserta yang mungkin menitipkan informasi, pertanyaan yang mungkin suatu saat bisa kita akan diskusi kembali begitu ya. Tetap sehat buat Bapak Ibu semua, tetap bahagia, dan semoga sukses untuk Bapak Ibu semua. Terakhir, sebelum ditutup, panitia ingin memberikan informasi siapakah pemenang untuk penerima bingkisan ataupun souvenir dari panitia untuk diskusi sore ini. Apakah mau ditampilkan, Mas Arief? Ya, Pak. Oke, ini para pemenangnya. Nanti panitia akan menghubungi Bapak Ibu yang pada kesempatan kali ini berhasil mendapatkan bingkisan atau souvenir atau giveaway dari panitia. Baik, terima kasih semuanya. Para pembicara khususnya terima kasih banyak. Bapak Ibu semua terima kasih banyak. Terakhir, biasa ada pantun, bunga mawar, bunga melati, mari kita berkabar-kabar dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sore Bapak Ibu. Mas Denny, thank you. Ya, terima kasih.